Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali Halo lagi guys, di Vital Podcast. yang vital dan penting cuma ada di sini. Oke. Perkenalkan, gue Talib Kimarani dari PDSI angkatan 22 dan teman gue. Saya Vita Anggerini Safitri dari Prodi PDSI angkatan 22. Oke, kita mau ngapain nih, Tak? Ngapain ya? Nggak tahu deh. Ya. Kita mau mewawancarai dua narasumber ini tentang apa ya? Dengan tema Dengan topik tantangan apa sih yang tantangan jadi mahasiswa yang tinggal jauh dari kampus. Tuh. Nih, sebelumnya boleh dong kenalkan diri kalian nih. Dari gue dulu ya. Oke. Nama gue Fajar Arjat PKI. Gue dari PDSI angkatan 2022. Gue tinggal di Jakarta Barat, lebih tepatnya di daerah Cengkareng. Gua Muhammad Ilham Maulana dari PDSI. Gua tinggal di Bekasi, lebih tepatnya di Cibitung. BTW nih, kalian ke kampus nih naik apa? Dari siapa dulu? Lu Ham? Kalau gua dari rumah ke kampus naik kereta sih, terus nyambung TJ. Kalau dari Fajar? Kalau gue dari awal naik motor. Oke. Nih, oke, selanjutnya ceritain dong sedikit gambaran dari kalian. Kenapa nih memilih kampus Yaksi dan kenapa milih prodi PDSI gitu. Coba dari Ilham dulu. Kenapa milih kampus Yaksi? Karena gue awalnya mencoba untuk masuk PTN melalui jalur manapun, tapi tetap tidak berhasil. Terus disarankan orang tua untuk masuk kampus swasta, ya direkomendasikan yaitu Yaksi. Milih prodi PDSI karena mungkin gue udah tertarik dari awal, dari SMA. Gue sering di perpustakaan, sering nongkrong di sana, sering bantu perpustakaannya. Jadi gue sedikit tertarik sih untuk prodi ini. Untuk lu aja. Kalau gue sendiri, kenapa gue milih Yarsi? Sebenarnya lebih tepat pertanyaan yang kedua sih. Kenapa gue milih prodi ini? Jadi gue milih Yarsi itu bukan karena kampusnya pertama, tapi karena prodinya. Prodi perpustakaan ini kan jarang banget di Jakarta ya. Jadi udah beberapa kampus juga yang gue observe gitu. Kira-kira yang mana sih yang paling deket gitu? Dan yang paling deket ternyata ya Yarsi ini gitu. Di Jakbar sendiri nggak ada prodi perpustakaan ini, jadi gue milih Yarsi ini gitu. Terus kenapa sih gue milih prodi ini? Dulu banget, balik lagi ke beberapa tahun yang lalu, gue sering banget diajak ke perpustakaan sama saudara gue. Jadi saudara gue itu seorang pustakawan juga. Jadi gue sering lihat dia ngolah buku, gue sering ngelihat dia berada di bagian pelayanan. Gue ngeliat dia tuh kayak, wih keren banget ya pustakawan tuh, nggak cuman ya udah kayak gitu aja, nggak kayak yang orang bayangin gitu. Jadi pustakawan tuh keren. Terus juga ada satu momen dimana waktu gue kelas 6 kalau nggak salah ya, itu gue ngebaca dan ngerjain modul dari buku kearsipan gitu. Setelah gue baca dan gue kerjain, ternyata ini seru banget gitu buat dimasukin dunia pustakawan ini gitu. Jadi setelah gue lulus sekolah, gue milih ke Yarsi ini yang ada prodi perpustakaan ini gitu. berarti tertarik dari diri sendiri ya? Iya betul. Keren. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih suka duka dari diri kalian yang kalian rasain selama jadi mahasiswa 3 semester ini, dan pelajaran apa yang menarik bagi kalian di semester 3 ini? Dimulai dari Fajar dulu. Oke, dari gue ya. Mungkin gue bakal ngomongin sukanya dulu aja ya. Sukanya ya karena ini bukan daerah gue sendiri gitu. Jadi banyaklah ketemu orang baru, budaya-budaya baru. Karena teman-teman gue juga ada banyak yang dari Jaksel, Jakut, Jakpus gitu kan, dari daerah lain yang gue nggak. Jaktim. Nah itu juga tuh. Ya jadi gue nggak berkutat di obrolan atau topik-topiknya Jakarta Barat aja gitu. Jadi gue luas lah obrolannya gitu. Bahasannya tuh tentang budaya-budaya daerah masing-masing gitu, jadi kan tahu. Terus itu juga kan beberapa dari luar Jakarta tuh juga banyak banget, jadi nggak monoton lah bahasannya tentang daerah-daerah gue doang gitu. Terus dukanya udah pasti banyak banget sih sebagai orang yang tinggal jauh gitu.
kaget lah waktu semester pertama sama semester kedua gitu, itu kaget banget. Gue nggak bisa ngatur keuangan, gue nggak bisa ngatur waktu. Ya beberapa kali kuliah telat gitu kan, atau kadang sampai nggak masuk. Terus juga karena nggak bisa ngatur keuangan, gue sampai beberapa kali milih buat nggak pulang karena gitu, ongkos nggak ada. Jadi kebanyakan dipakai buat main atau yang lain-lain, ongkos nggak ada. Kadang juga ya saking susahnya gitu ngatur keuangan, kadang sampai makan siang nggak makan gitu. Gue juga sering banget kan nginep di rumah temen gue gitu yang deket sini, supaya kayak biar irit ongkos deh gitu. Gue tuh dulu semester 1 tuh jarang banget pulang sih. Terus apa matkul yang disukain ya? Kalau matkul yang gue sukain itu di semester 3 ini preservasi dan konservasi sih. Karena gue pribadi kan suka banget gitu sama namanya praktikum. Jadi sebelum UTS ini kan Bu Nita itu sering banget kan ngasih kita praktikum gitu, dan lain-lain. Kita juga udah pernah ke Perpusnas buat praktik. Tapi kalau setelah UTS ini, karena kebetulan Pak Wardiono itu ada di luar negeri ya, nggak ada di Indonesia, jadi nggak bisa ngasih kita praktik secara langsung, tapi beliau juga sudah ngasih beberapa praktik lewat Zoom gitu dan lain-lain. Kebanyakan Zoom lah ya. Iya. Kalau dari Ilham gimana nih? Sukanya, gue dari sukanya dulu ya. Gue sukanya karena kenal udah karena kenal sahabat baru, dosen baru, semuanya tentang baru. Pokoknya hal-hal yang ada di Bekasi itu ada di Yarsi ini. Untuk dukanya sendiri, gue kaget sih tentang materinya, mata kuliahnya yang menurut gue jarang gue temuin di SMA waktu dulu. Terus untuk matkul yang gue sukai sampai semester 3 ini itu sih matkul PHRI, penulisan akademik. Matkul itu menurut gue seru, asik. Itu buat gue motivasi lagi sih. Dulu gue sempet bikin artikel, bikin jurnal pas SMA. Jadi ya gue suka-suka aja sih tentang matkul itu. Itu aja sih. Santai juga ya? Santai. Santai banget. Keren banget ya Ta. Oke, selanjutnya gimana nih dari kalian mempertahankan ketertarikan dan semangat gitu buat apalagi di tengah jauhnya rumah kalian gitu. Apa nih menurut Ilham nih? Ilham dulu. Gue bikin semangat ya karena gue ikut organisasi sih, UKM atau organisasi yang ada di Yarsi ini. Itu membuat gue semakin semangat, dan juga gue ikut organisasi di luar kampus itu seperti komunitas-komunitas gitu, gue ikutin. Jadi gue itu membuat gue ada sedikit semangat untuk mengikuti kuliah ini. Kalau dari lu dia apa? Kalau dari gua ya mungkin standarnya gitu, jawaban orang banyak pasti bakalan bilang ikut organisasi, UKM, ya mainstream. Tapi emang bener seru kok kayak ikut organisasi atau UKM itu. Kayak gue sendiri itu ikut UKM Voyage. Ya lumayan lah, gue bisa olahraga, gue yang jarang olahraga bisa lumayan sedikit berolahraga gitu. Terus gue juga ikut organisasi SEMA. Nah di SEMA ini tuh seru banget sih kalau menurut gue ya, karena ketemu orang banyak. Kita juga belajar lebih serius sih buat keorganisasian. Tapi alasan utama yang bikin semangat gitu buat balik lagi ke kampus, balik lagi itu punya keras gitu ya kan. Pasti relate juga lah sama kalian gitu kan. Kayak yang udah jalan udah capek banget, udah yang pegel, udah riweuh banget, energi udah habis, tapi ketika ketemu kelas tuh kayak yang Bener-bener. wih happy banget. Iya banget itu. Iya, Yang awalnya lemes gitu kan. bener banget tuh. Jadi kayak udah awal udah capek, tapi tiba-tiba ketemu dia, ngeliat senyumnya aja kayak wah balik lagi happy gitu kan. Jadinya belajar semangat lagi gitu. Itu aja sih. Oke. Kalau Devita ada pertanyaan lagi kan? Motivasi apa sih yang kalian kembangkan di saat lagi capek-capeknya, males-malesnya, tapi tugas banyak, dan itu semua tuh kayak deadline juga banyak, Nggak mendekati karuan lah deadline ya. gitu. Dimulai dari Fajar dulu ya. Oke, dari gue ya, yang bikin semangat ngerjain tugas mungkin ketika gue inget ke depannya gue mau jadi apa sih. Jadi kayak ke depannya gue mau jadi kayak gini nih, gue mau jadi kayak gini nih. Kan kalau lu tiba-tiba inget cita-cita lu pasti bakalan ingat kalau sekarang lu tuh nggak bisa kayak gini, lu nggak bisa jadi orang yang males, lu nggak bisa jadi orang yang cuman rebahan doang. Jadi lu balik lagi dah semangatnya gitu buat ngerjain tugas gitu dan yang lain. Jadi ya itu aja sih, balik ingat lagi ke depannya lu mau jadi apa gitu.
Kalau dari Ilham, Kalau gue bikin list tugas-tugasnya, tugas-tugas yang mana yang harus gue kerjain lebih dulu, mana yang mudah, mana yang sulit. Jadi itu membuat gue semakin efisien untuk mengerjakan tugas sih. Itu aja sih dari gue. Buat to do list lah ya. Iya. Oke. Ya, dan gak biasa nih tuh. Wah, Aduh. habis nih. Habis nih. aduh, gimana? Oke, ya udahlah ya. Terima kasih nih buat kalian Fajar dan Ilham Ya, gitu. sama-sama. Iya, sama-sama. Udah berbagi pengalaman yang luar biasa gitu di prodi PDS ini gitu. Semoga bisa memotivasi orang lain ya. Amin, Amin. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.